Kepala Pusat Kesehatan Haji meminta seluruh jemaah haji asal Indonesia mewaspadai penyebaran virus MERS-CoV. Selain serangan panas dan kondisi fisik, Kapuskes Haji juga meminta agar jemaah haji tidak melakukan ziarah atau wisata ke peternakan unta. Karena unta menjadi salah satu pembawa virus MERS-CoV yang sedang merebak di kawasan Timur Tengah. Kapuskes Haji Lili Marhaendro juga meminta seluruh jemaah haji agar menerapkan protokol kesehatan demi kenyamanan beribadah. Mohon diterapkan protokol kesehatan. Jadi kalau keluar dari hotel, kalau mau beraktivitas di luar, mohon jangan lupa pakai masker dan sering-seringlah cuci tangan, ya. Khususnya pada saat mau menjamah makanan. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik ya kita minta supaya tangannya benar-benar bersih. Itu ikhtiar kita supaya bersih dari kuman, dan setelah itu baru mengkonsumsi makanan. Menjelang puncak ibadah haji pada awal Juni 2025, Kementerian Agama mengingatkan jemaah Indonesia untuk mulai mengurangi aktivitas fisik berat, termasuk mengurangi pelaksanaan umroh sunnah secara berulang. Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Ahmad Fauzin. Ia mengajak jemaah untuk memperbanyak mengikuti bimbingan manasik haji yang diselenggarakan di hotel agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan benar. Fauzin juga mengingatkan kondisi cuaca di Mekah yang diperkirakan mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius saat puncak haji nanti. Oleh karena itu, jemaah disarankan melaksanakan sholat fardu di masjid hotel jika dirasa tubuh tidak cukup kuat untuk ke Masjidil Haram. Kami mengajak Bapak dan Ibu jemaah untuk memperbanyak mengikuti bimbingan manasik haji yang diselenggarakan di hotel tempat pemondokan. Manasik ini bukan sekedar pengulangan, tetapi bekal utama untuk menjalankan ibadah haji dengan baik dan benar. Kami juga mengimbau agar Bapak dan Ibu bisa mulai mengurangi aktivitas fisik yang berat, seperti ziarah keluar kota perhajian atau melaksanakan umroh sunnah berulang-ulang. Kegiatan seperti ini bisa menguras tenaga, padahal tenaga itu akan sangat dibutuhkan saat wukuf di Arafah dan rangkaian ibadah haji lainnya. Jelang puncak ibadah haji awal Juni, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mematuhi ketentuan ihram sejak tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Lebih lengkap kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Melvia Mevitri di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Melvi. Untuk saat ini, Melvi, apakah ada sejumlah pelanggaran ihram di Jeddah dari jemaah Indonesia dan sebenarnya bagaimana peraturan dan sanksinya terkait dengan pengenaan ihram? Ya, waalaikumsalam, Juno. Selamat siang. Benar sekali, sampai hari ini itu masih ditemukan sejumlah pelanggaran, beberapa ya, walaupun dalam nominal sedikit, tapi masih ada sejumlah jamaah haji khususnya yang mendarat di Bandara Jeddah itu melakukan larangan ihram. Di mana sebenarnya mereka sudah diminta untuk berihram sejak dari embarkasi sebelum keberangkatan atau penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah. Nah, setibanya di Jeddah, mungkin karena perjalanan 9 sampai 10 jam itu waktunya penerbangan, ada sejumlah orang yang mungkin lupa bahwa mereka sudah dalam kondisi berihram dan sudah mengambil mikot pada saat melewati batas yang lam-lam atau juga pada saat mereka baru saja mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, sejumlah pelanggaran itu yang kami temukan pada saat kami berada di bandara, tepatnya di Terminal Haji Bandara Jeddah, yaitu sejumlah beberapa jemaah laki-laki itu masih menggunakan jaket atau baju pelapis gitu, padahal mereka sudah menggunakan pakaian ihram, dan itu sebenarnya dilarang karena tidak boleh ada bahan pakaian yang berjahit untuk jemaah laki-laki. Sementara itu sejumlah larangan ihram lainnya ditemukan untuk jemaah perempuan, seperti beberapanya masih di antara yang mereka menggunakan masker atau juga mereka yang berusaha untuk menutup mata kakinya, khususnya untuk jemaah laki-laki dengan menggunakan sepatu atau kaos kaki. Nah, dari pihak Dakter Bandara sendiri itu melalui layanan bimbingan ibadah atau juga petugas haji yang berada di bandara terus mengingatkan bahwa jamaah haji khususnya mereka yang terbang dari Indonesia pada saat ini atau mendarat di Jeddah itu akan langsung melaksanakan ibadah umroh wajib ke Mekah gitu. Jadi pada saat mereka sudah mendarat di Bandara Jeddah itu sudah mulai berlaku seluruh larangan ihramnya, dan
kalaupun misalnya ada yang masih terlupa, alasannya mungkin karena beberapa faktor dan lainnya, itu bimbingan ibadah di daftar bandara berusaha untuk mengingatkan kembali sejumlah larangan bahwa mereka akan langsung melaksanakan umroh wajib dan meminta mereka untuk mengulang lagi niatnya pada saat di bandara Jeddah. Karena ini merupakan batas untuk mengulang niat sebelum mereka melakukan umroh atau umrohnya nanti dianggap tidak sah begitu ya, karena melakukan sejumlah larangan itu. Nah, sementara untuk pada hari ini per Rabu pagi itu data dari Siskohat sebanyak 339 kloter jamaah itu sudah tiba di Arab Saudi. Ini artinya sekitar 65%, di mana 100.000 lebih itu sudah berada di Mekah, terdiri dari 76.000 jamaah yang berasal dari Madinah dan 24.000 lebih jamaah yang berasal dari Jeddah. Nah, ini lagi-lagi diingatkan khususnya yang mendarat di Jeddah berbeda dengan jemaah haji yang mendarat di Madinah. Karena kalau di Madinah mereka masih boleh menggunakan pakaian seperti biasa. Itu kalau mereka mendarat di Jeddah, mereka sudah dalam keadaan berihram dan siap untuk melaksanakan umrah. Ya, Melvi, untuk saat ini juga prediksinya nanti di Juni awal cuaca ekstrim akan terjadi di Mekah, terutama ini merupakan puncak ibadah haji. Lalu seperti apa imbauan bagi jemaah mengingat cuaca yang ekstrim di sana? Ya, betul sekali Juno. Kalau mereka mendarat atau jemaah haji mendarat di Bandara Jeddah, ini prediksi hari ini itu sampai dengan 38 atau 40 derajat Celcius. Ini tidak terlalu panas. Tapi begitu bergeser atau masuk ke kota Mekah, itu cuaca di kota Mekah sudah relatif lebih tinggi dibanding Jeddah gitu ya. Itu sampai dengan 45 derajat Celcius. Bahkan prediksinya pada saat puncak haji atau di Arafah nanti bisa mencapai 50 sampai 50 derajat Celcius gitu. Nah, ini juga terus dihimbau lagi-lagi untuk jamaah gelombang kedua khususnya karena waktu mereka bergeser dari Jeddah ke Mekah itu sangat cepat. Perjalanan sekitar 1 sampai 2 jam mereka langsung biasanya transit sebentar istirahat di hotel lalu melaksanakan ibadah umroh wajib. Nah, umroh wajib ini harus segera dilakukan karena mereka sudah berihram lagi-lagi sejak dari embarkasi. Nah, itu mungkin akan sedikit menguras energi dan fisiknya. Nah, jadi tidak sedikit jamaah yang kelelahan. Lagi-lagi petugas haji ataupun tim kesehatan dari dokter juga terus mengingatkan untuk seluruh jamaah, khususnya pada saat mereka memang masih bisa beristirahat pada saat setibanya di hotel di Mekah, mereka bisa memanfaatkan waktu istirahat 4-5 jam sebelum menunggu jadwal umrohnya. Ataupun mereka masih bisa memanfaatkan waktu untuk istirahat sebentar atau bersih-bersih menunggu giliran umrohnya dengan tidur, karena dengan begitu mereka sudah tidur mereka akan lebih segar, bisa berwudu kembali dan bersiap-siap melaksanakan ibadah umroh. Himbauan lainnya adalah kalau bisa melakukan umroh itu tidak waktu siang atau sampai sore hari. Jadi walaupun kondisinya siang sampai sore hari itu kondisi di Masjidil Haram cukup lengang gitu, tidak terlalu ramai. Tapi kondisi ini sangat membutuhkan energi yang ekstra karena kondisinya kita harus mengelilingi Ka'bah, tawaf, lalu sa'i, itu akan menguras energi. Himbauan lainnya adalah bagaimana jamaah juga setelah melakukan ibadah umroh wajibnya, mereka akan kembali ke hotel, diminta untuk memaksimalkan waktu istirahatnya. Tidak memaksakan diri untuk melakukan umroh sunnah, walaupun masih banyak didapati ya sejumlah jamaah yang bahkan meminta secara khusus untuk melaksanakan umroh sunnah bersama rombongan kloternya. Dihimbau juga untuk para lansia atau jemaah lainnya untuk bisa beristirahat maksimal sebelum melaksanakan ibadah lainnya untuk bisa beribadah maksimal di Masjidil Haram. Dan kalaupun tidak harus ke Masjidil Haram, itu dari fatwa otoritas Arab Saudi sendiri dan juga itu dibenarkan diamini oleh pihak Kementerian Agama kita bahwa sholat di hotelnya atau melakukan ibadah di hotel itu sama dengan pahalanya di Masjidil Haram, karena seluruh wilayah kota Mekah itu merupakan wilayah tanah haram gitu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu memaksakan diri untuk beribadah di Masjidil Haram mengingat kondisi fisik atau juga cuaca yang kurang bersahabat. Jadi lebih baik di sini dipersiapkan untuk puncak haji atau di Armusna nanti. Selain itu juga menghindari kegiatan di luar seperti city tour atau kegiatan-kegiatan lainnya, lebih baik memperbanyak manasik dan bimbingan ibadah, mempersiapkan diri untuk jelang puncak haji nanti. Arjuno. Kita harapkan jemaah haji Indonesia dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengantisipasi nanti puncak ibadah haji pada bulan Juni awal nanti. Terima kasih atas laporan Anda, Melvia Mefriti, dan juga tetap jaga kondisi Anda selama bertugas di Arab Saudi. Terima kasih.